Warga Muhammadiyah di Jambi melaksanakan sholat Idul Adha hari ini. Jemaah calon haji hari ini melaksanakan puncak ibadah haji dan bergerak ke Musdalifah. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan DPT untuk pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Rabu 28 Juni 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septirita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, setelah ditetapkan pimpinan pusat bahwa Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada tanggal 28 Juni 2023, warga Muhammadiyah di Provinsi Jambi pagi tadi mengikuti penyelenggaraan sholat Idul Adha, salah satunya di Masjid Al-Mujahidin Komplek Universitas Muhammadiyah Jambi. Berdasarkan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Warga Muhammadiyah di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi menyelenggarakan pelaksanaan sholat Idul Adha. Salah satu tempat penyelenggaraan sholat Idul Adha yang dipadati warga, yakni di Masjid Al-Mujtahidin di Komplek Universitas Muhammadiyah Jambi. Sejak pagi warga Muhammadiyah dari berbagai daerah di Provinsi Jambi mulai berdatangan dan memadati lokasi untuk mengikuti pelaksanaan sholat Id. Pengurus PW Muhammadiyah Provinsi Jambi, Agus Salim mengatakan, pelaksanaan sholat Idul Adha yang diselenggarakan di Komplek Universitas Muhammadiyah Jambi berjalan hikmat dan lancar. Lebih dari 2.000 warga Muhammadiyah yang mengikuti pelaksanaan sholat Id. Di wilayah kota Jambi, secara total ada 7 lokasi pelaksanaan sholat Id yang disediakan bagi warga yang sudah merayakan Idul Adha hari ini. Sedangkan untuk penyelenggaraan sholat Id di daerah seluruhnya dikoordinir oleh pengurus wilayah Muhammadiyah Kabupaten Kota. Agus Salim berharap perayaan Idul Adha 1444 Hijriah akan memberikan kebaikan dan keberkahan bagi setiap umat Islam. Ya, kita sudah merencanakan 1 bulan setengah yang lalu bahwa kita melaksanakan sholat Id di tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan 28 Juni 2023. Dan alhamdulillah hari ini terlaksana dengan baik. Bertindak sebagai imam maupun khotib dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha di Masjid Al-Mujtahidin Jambi, Ustadz Cailani Yulis. Rendiarta TVRI Jambi melaporkan. Warga Muhammadiyah gelar sholat Idul Adha di lapangan sekolah SMP Ahmad Dahlan Jambi. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dilakukan setelah Muhammadiyah Pusat menetapkan 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Bertempat di lapangan sekolah Ahmad Dahlan, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Cilutung, Kota Jambi. Rabu pagi, ribuan warga Muhammadiyah Kota Jambi melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dilakukan setelah Muhammadiyah Pusat menetapkan 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, dengan dilaksanakannya perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini, diharapkan kepada seluruh umat dapat meningkatkan toleransi antar sesama, ketaatan dan kesabaran. Hal tersebut seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Baru Jambi, Basril mengatakan, pelaksanaan sholat Idul Adha pagi ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan pada hari ini. Ada perbedaan memang, besok juga akan ada Hari Raya Idul Adha. Kita sama-sama menghormati itu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Inti dari perayaan Hari Raya Idul Adha adalah semangat kita untuk berkorban, berdiri di kan. Ada beberapa catatan yang penting sebetulnya ketika kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha ini.
Pertama, ini bentuk taatan kita kepada Allah SWT yang telah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sebetulnya kita ya mengacu kepada riset yang dilaksanakan oleh PP Muhammadiyah. Jadi memang biasanya Muhammadiyah jauh-jauh hari memang sudah menentukan kapan puasa, kapan Idul Fitri dan kapan Idul Adha. Tentu termasuk dalamnya Arafahnya. Ya harapan kita ya walaupun kita berbeda, kita berharap memang kita saling toleransi lah. Tidak perlu memperbesar-besarkan hal-hal yang perbedaan. Yang kita cari adalah titik persamaannya. Sementara itu dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Jambi turut melaksanakan pemotongan hewan kurban. Terdapat puluhan hewan ternak yang dikurbankan pemerintah yang dilaksanakan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Ashar Tefari Jambi melaporkan. Sementara itu, warga Muhammadiyah di Kabupaten Bungo juga menggelar sholat Idul Adha pada hari ini. Salah satunya dipusatkan di Masjid Islamic Center, Kecamatan Rimbo Tengah. Sejak pagi, ribuan warga Muhammadiyah di Kabupaten Bungo berbondong-bondong memenuhi Masjid Islamic Center Kecamatan Rimbo Tengah untuk menunaikan salat Idul Adha 1444 Hijriah. Imam Masjid Islamic Center Muhammadiyah, Triolid Juliansyah mengatakan, pelaksanaan salat Idul Adha itu setelah pengurus Muhammadiyah Pusat menetapkan 10 Zulhijjah pada 28 Juni 2023. Pada tahun ini, perayaan Hari Raya Idul Adha warga Muhammadiyah berbeda dengan ketetapan pemerintah pusat. Meski berbeda, namun seluruh umat muslim, khususnya warga Muhammadiyah, diimbau dapat meningkatkan toleransi antar sesama. Ketaatan dan kesabaran yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sejarah kurban harus dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah bagi kita semua, karena perbedaan yang terjadi ini kan bukan satu kali, sudah sering terjadi, dan pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Triolid Juliansyah menambahkan, hewan kurban pada tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun ini, hewan kurban jenis sapi mencapai 16 ekor dan kambing 6 ekor. Sementara pada tahun sebelumnya, hewan kurban jenis sapi hanya 10 ekor dan kambing 6 ekor. Pemotongan hewan kurban itu akan dilakukan pada Kamis besok. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Menyambut Idul Adha 1444 Hijriah, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi dan Satuan Lalu Lintas Polres Jajaran meliburkan sementara seluruh aktivitas pelayanan publik. Tidak hanya itu, Dirlantas Polda Jambi juga turut menghentikan sementara aktivitas angkutan batubara. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi dan Satuan Lalu Lintas Polres Jajaran meliburkan sementara seluruh aktivitas pelayanan publik. Hal itu dilakukan dalam rangka libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Seluruh pelayanan publik seperti pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM hingga pelayanan pembayaran pajak kendaraan akan diliburkan sementara. Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, pelayanan publik di Satlantas dan Jajaran akan kembali dibuka setelah libur Hari Raya Idul Adha atau pada Senin mendatang. Kita mengikuti dengan jadwal ini libur nasional ya. Jadi kalau libur nasional libur kita libur, tapi kalau tidak kita tetap operasional. Jadi hari Sabtu untuk Kamis libur ya. Kamis libur. Besok sudah libur nasional besok. Besok berarti ya kegiatan Samsat besok sudah tidak dilaksanakan ya, sudah libur mengikuti libur nasional. Hari Sabtu tapi beroperasi. Hari Sabtu kita tetap beroperasi. Selain menghentikan sementara aktivitas pelayanan publik di Satuan Lalu Lintas dan Jajaran, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi juga turut menghentikan aktivitas sementara angkutan batubara. Penghentian aktivitas angkutan batubara ini dilakukan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan maksimal selama perayaan Hari Raya Idul Adha. Ashar Tefari Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi tetap menyiagakan pelayanan publik 24 jam saat cuti bersama Idul Adha. Instansi yang tetap harus melayani masyarakat selama 24 jam itu diantaranya adalah rumah sakit, puskesmas, dinas pemadam kebakaran, dan sejumlah instansi lainnya.
ASN lingkup pemerintah Kota Jambi diminta tetap menjaga dan meningkatkan pelayanan publik saat libur panjang Idul Adha 1444 Hijriah. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pemerintah Kota Jambi tetap menyiagakan pelayanan terhadap masyarakat saat cuti bersama selama 24 jam. Instansi yang tetap harus melayani masyarakat itu diantaranya rumah sakit, puskesmas, dinas pemadam kebakaran, dan instansi terkait lainnya. Tak hanya itu, pemerintah Kota Jambi juga menyiagakan pelayanan masyarakat di tempat-tempat wisata. Karena Kota Jambi termasuk kota wisata yang banyak dikunjungi masyarakat saat hari libur. Maulana mengimbau ASN yang melakukan mudik lebaran Idul Adha agar tetap menjaga kesehatan selama mudik di kampung halaman. Berharap bahwa cuti bersama ini kan tujuannya supaya kita semua bisa berkumpul dengan keluarga, bisa sholat Idul Adha bersama keluarga, bisa menikmati hewan kurban, masak, gitu ya, tujuannya itu. Dan di sisi lain juga Kota Jambi sebagai destinasi wisata. Biasanya kalau libur panjang seperti ini, kegiatan-kegiatan wisata seperti Danau Sipin, Hutan Muhammad Sabki, kemudian di daerah seberang, Gentala, dan lain-lain itu akan ramai. Pemerintah pusat telah menambah waktu libur lebaran Idul Adha menjadi 3 hari. Dimulai pada Rabu tanggal 28 Juni hingga Jumat 30 Juni 2023. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca sidak harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sengeti kembali naik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. KPU Provinsi Jambi menetapkan 2.676.107 daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu serentak 2024. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah DPT pada pemilu 2019 lalu. KPU Provinsi Jambi telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 sebanyak 2.676.107 pemilih yang berada di 1.585 desa kelurahan, 144 kecamatan, dan 11 kabupaten kota. Terdiri dari 1.350.151 pemilih laki-laki dan 1.325.956 pemilih perempuan. DPT tersebut tersebar di 11.160 tempat pemungutan suara atau TPS. Penetapan tersebut berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap Provinsi Jambi pada Selasa kemarin dengan rincian Kota Jambi sebanyak 451.723 pemilih, Kabupaten Muaro Jambi 313.940 pemilih, Batanghari 222.203 pemilih, Tanjung Jabung Timur 174.465 pemilih, Tanjung Jabung Barat 234.583 pemilih, kemudian Kota Sungai Penuh 72.798 pemilih, Kabupaten Tebo 262.261 pemilih, Bungo 260.469 pemilih, Sorolangun 209.632 pemilih, Perangin 276.576 pemilih, dan Kabupaten Kerinci 197.657 pemilih. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni mengatakan, setelah penetapan DPT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi hingga Kabupaten Kota untuk menyelesaikan sekitar 50.000 lebih pemilih pemula yang belum melakukan perekaman data dan cetak belangko KTP elektronik. Pertama, hari ini kan adalah jadwal penetapan atau rekapitulasi DPT atau pemilih tetap tingkat Provinsi Jambi, yaitu di tanggal 27 Juni tahun 2023. Nah, jumlahnya adalah DPT kita Jambi ini adalah sebanyak 2,676.107 orang pemilih ya. Nah, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.676.107
perempuan sebanyak 1.325.956. Jika dibandingkan dengan DPT pada pemilu 2019 lalu, ada kenaikan sebanyak 265.447 orang pemilih. Sementara DPT pemilu 2019 sebanyak 2.410.660 pemilih dengan 11.311 TPS. Kenaikan DPT ini karena adanya perbedaan asas dalam proses pencoklitan. Jika pada pemilu 2019 menggunakan de facto atau sesuai kenyataan, sedangkan pemilu 2024 menggunakan de jure atau sesuai hukum. De facto, pemilih yang didaftar merupakan semua warga yang berada di suatu wilayah tanpa melihat KTP. Sedangkan de jure, pemilih yang didaftar tercatat sebagai warga di suatu wilayah dibuktikan dengan KTP. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, satu hari jelang Idul Adha, harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga terjadi pada cabai merah dan daging ayam. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok yang dijual di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari naik. Kenaikan harga itu terjadi sejak 2 hari menjelang Idul Adha. Kenaikan harga salah satunya terjadi pada cabai merah yang dijual Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam potong mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp38.000. Naiknya harga bahan pokok itu seolah sudah menjadi hukum pasar yang seringkali dimanfaatkan pedagang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Meski terjadi lonjakan harga, namun tidak menyurutkan aktivitas jual beli masyarakat yang membutuhkan bahan-bahan pokok untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi di Pasar Lebak Bungur, Kecamatan Tebo Tengah mencapai Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi cabai merah dan rawit yang mencapai Rp40.000 per kilogram. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Lebak Bungur, Kecamatan Tebo Tengah naik. Salah satunya harga daging sapi. Sebelumnya harga daging sapi berkisar di harga Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Saat ini mencapai Rp140.000 per kilogram. Salah seorang pedagang daging sapi, Soul, mengatakan, kenaikan harga daging sapi itu terjadi sejak 3 hari terakhir. Kenaikan harga daging sapi itu dipengaruhi tingginya permintaan menjelang hari besar keagamaan. Selain daging sapi, kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah dan rawit serta ayam potong. Saat ini, harga cabai merah dan rawit mencapai Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya berkisar Rp25.000 per kilogram. Sementara harga ayam potong mencapai Rp45.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp33.000 per kilogram. Para pedagang mengaku, meski harga kebutuhan naik, namun minat pembeli masih tinggi. Karena untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Adha. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sengeti juga kembali naik pasca sidak yang digelar TPID pada Senin kemarin. Kenaikan harga bahan pokok jelang Idul Adha naik sekitar 10 hingga 15% per kilogram. 2 hari pasca sidak yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pondok Jambi, kini harga bahan pokok di pasar tradisional Sengeti kembali naik signifikan. Seperti cabai rawit yang dijual Rp45.000, sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan signifikan juga terjadi pada cabai merah. Sebelumnya hanya Rp25.000, kini naik Rp48.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bahan pokok jenis bawang merah dan putih yang masing-masing dijual Rp40.000 per kilogram. Padahal saat sidak harga bawang hanya Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Susi mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi dari agen pertama. Dengan kondisi stok menipis tidak sebanding dengan permintaan, diduga menjadi penyebab tingginya harga bahan pokok
di pasar jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Cabai merah sekarang 45 sampai 48, Bang. Ada naik ya? Ya, udah kenaikan banyak. Berapa naiknya? Naiknya 15%. Pasti ada kenaikan ini. Mungkin cuaca kali, Bang. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam potong yang kini dijual Rp37.000 dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Pedagang memprediksi harga akan tetap bertahan hingga pasca Lebaran Idul Adha, mengingat stok ayam dari kandang yang kini jauh berkurang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Sungai Penuh juga merangkak naik. Kenaikan itu dipicu terbatasnya pasokan dari peternak. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok seperti ayam potong di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh merangkak naik. Sebelumnya, daging ayam potong dijual di harga Rp35.000 per kilogram. Saat ini naik menjadi Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam itu sudah terjadi sejak 1 bulan yang lalu. Kenaikan harga dipicu karena berkurangnya pasokan ayam potong dari peternak. Kemarin kan sebelum Lebaran 35, antara ke Lebaran ini naik 45, berarti naik ayam. Sementara itu, pedagang lainnya Agus mengatakan naiknya harga ayam potong tidak diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Menurutnya, berdasarkan pengalaman tahun lalu, harga ayam potong akan kembali turun pasca Idul Adha. Jual dengan pelanggan? Iya. Berapa? 40 pun udah menurun. Kalau untuk pasokannya, Pak? Pasokan tergantung di mana ada ayamnya. Agus menambahkan naiknya harga ayam potong berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Irwan, TVRI Jambi melaporkan. Harga cabai merah di Pasar Atas Sorolangun mengalami kenaikan hingga 50% dari harga sebelumnya. Kenaikan harga cabai itu dikeluhkan oleh warga. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Atas Sorolangun naik. Salah satunya harga cabai merah dan cabai rawit. Sebelumnya harga cabai merah berkisar Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Saat ini mencapai Rp35.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit mencapai Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai yang terjadi sejak 2 hari lalu itu dikeluhkan warga. Warga menilai kenaikan harga cabai terjadi sangat cepat, terlebih saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Tunggal 80.000 kurang sampai 100.000. Masih penting lah begini. 35 sekarang ya? Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras dan daun seledri. Harga telur ayam saat ini mencapai Rp56.000 per karpet, dari harga sebelumnya hanya Rp54.000 per karpet. Sementara harga daun seledri mencapai Rp80.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah daerah dapat melakukan operasi pasar murah, sehingga harga cabai di pasaran dapat terkendali. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, daya minat pembeli hewan kurban di Kabupaten Batanghari tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Jumlah hewan kurban pada tahun ini mencapai 1.335 ekor. Antusias masyarakat Batanghari yang ingin melakukan kurban pada tahun ini cukup besar. Hal itu terlihat dari aktivitas jual beli di pasar hewan maupun di setiap kandang-kandang milik peternak. Sesuai data yang ada, jumlah hewan kurban pada tahun ini mencapai 1.335 ekor, sementara pada tahun 2022 hanya 1.234 ekor. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Para Mulia Pandey mengatakan, hewan ternak yang dibeli masyarakat dari peternak ini dipastikan sudah layak untuk dikurbankan. Karena setiap hewan yang ingin dikurbankan sudah melalui tahapan pengecekan kesehatan oleh petugas. Cukup ada peningkatan dibanding data tahun 2002 itu sebanyak 1.234 ekor.
dan tahun ini sebanyak 1.335 ekor. Data ini kami dapatkan adalah data dari kawan-kawan yang melaksanakan kegiatan untuk pengadaan sapi yang ternak ini yang untuk dikorban. Tak hanya itu, petugas kesehatan hewan juga akan disiagakan di setiap wilayah atau titik penyembelihan kurban untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kesehatan hewan sebelum dipotong. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 4.000 hewan kurban di kota Jambi siap dipotong saat Idul Adha 1444 Hijriah. Hewan kurban itu telah dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. 4.000 hewan kurban di kota Jambi siap dipotong saat Idul Adha 1444 Hijriah. Hewan kurban siap potong itu terdiri dari sapi, kambing, dan kerbau. Dinas Peternakan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kota Jambi memastikan jumlah hewan kurban siap potong itu diperkirakan akan terus bertambah. Penambahan itu didapat setelah pemerintah Kota Jambi mendata kembali jumlah hewan kurban. Kadis Peternakan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri memastikan seluruh hewan kurban siap potong telah dinyatakan sehat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku. Agar masyarakat tak ragu dalam memilih hewan kurban, Pemkot Jambi akan memberikan sertifikat sehat pada hewan kurban. Kemarin kawan dari Dinas Pertanian, khusus Dinas Peternakan sudah mendata. Dan pendataan dari hewan kurban itu mulai dari sapi, kerbau, dan kambing itu lebih kurang 4.000 sekian. 4.000 sekian, dan ini mungkin sangat, dan itu akan bertambah terus sampai menjelang ada pemotongan. Dan besok itu akan rencanakan pelepasan tim untuk memeriksa kondisi daripada kesehatan hewan tersebut, sekaligus melepas serah terima sertifikat sehat dari pemerintah Kota Jambi kepada pedagang yang akan melepas atau menjual daripada sapi ataupun hewan korban lainnya. Efridal Asri juga memastikan hingga saat ini belum ada kasus PMK yang terdeteksi di Kota Jambi. Meski belum ada temuan kasus PMK, namun pihaknya akan tetap turun langsung memantau dan mengantisipasi penularan PMK ternak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Menjamin kelayakan hewan kurban, pemerintah Provinsi Jambi meminta pelaksanaan kurban dilakukan dengan hewan sehat dan bebas penyakit yang dibuktikan dengan SKKH. Mendekati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi meminta masyarakat yang berkurban dengan hewan kurban yang sehat dan bebas penyakit. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, jaminan kesehatan hewan kurban harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang dikeluarkan dinas terkait. Pemprov Jambi melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan akan berupaya seoptimal mungkin mengawasi hewan kurban yang diperjualbelikan terjamin kesehatannya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Bukti kelayakan hewan yang diketahui melalui SKKH sangat penting sebelum hewan tersebut dikurbankan, walaupun saat ini kondisi penyakit mulut dan kuku atau PMK sudah terkendali. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, sejauh ini hewan-hewan kurban di Provinsi Jambi dalam kondisi baik dan sehat. Sementara untuk ketersediaan hewan kurban mencukupi. Itu yang terkait dengan hewan kurban, itu harus diperiksa dulu oleh kita, oleh Kementerian Pertanian, teramat khusus kalau di kita kan Dinas Peternakan ya, oleh dokter hewan tuh. Jadi ketika mau mendistribusikan teramat khusus untuk menjual belikan hewan-hewan kurban, itu harus diperiksa dulu, karena kelayakannya hewan kurban agak berbeda dengan kebutuhan yang lain. Dia betul-betul harus sehat, tanpa cacat gitu ya, dan tidak berpenyakit. Sekda Sudirman berharap adanya jaminan kesehatan pada hewan kurban di daerah akan mendorong peningkatan manfaat kurban bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin apel pelepasan tim kesehatan hewan kurban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Wakil Wali Kota Jambi Maulana memimpin apel pelepasan tim kesehatan hewan kurban.
Tim tersebut langsung turun ke lapangan untuk memastikan hewan dan daging kurban yang aman dan layak dikonsumsi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas 40 personel tim kesehatan hewan kurban. Tim tersebut diturunkan ke lapangan untuk memastikan hewan dan daging kurban yang akan dipotong aman dan layak konsumsi. Pelepasan tim kesehatan ditandai dengan apel yang dilaksanakan di lokasi peternakan milik warga di Mayang Mengurai, Kota Jambi. Apel dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Selain itu, Wawako Maulana juga menyerahkan surat keterangan kesehatan hewan kurban kepada peternak. Hal ini bertujuan untuk memastikan hewan kurban yang ada di Kota Jambi bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, personel kesehatan hewan kurban akan turun langsung dalam 3 hari ke depan di 86 titik tempat persiapan hewan kurban yang ada di Kota Jambi. Indra Farmhouse dalam rangka apel pelepasan 40 tenaga tim kesehatan hewan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, di mana hampir di semua pelosok Kota Jambi, di masjid-masjid, kantor, mengadakan pemotongan hewan kurban. Program ini rutin setiap tahun sebagai bentuk tanggung jawab kami pemerintah untuk memastikan daging yang akan didistribusikan kepada masyarakat memiliki aman, sehat, utuh dan halal masuk ya. Ini yang penting dilakukan. 40 petugas ini akan turun dalam 2-3 hari ke depan di 86 titik tempat persiapan hewan kurban. Wawako Maulana juga mengimbau masyarakat agar dapat membeli hewan kurban di tempat-tempat yang kesehatan hewannya terjamin, sehingga tidak ada hewan kurban yang tidak layak konsumsi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Bungo menghadiri rapat paripurna penyampaian nota pengantaran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bungo tahun anggaran 2022. Pada paripurna itu, Bupati Bungo Mashuri menyampaikan capaian laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK RI yang kembali menerima WTP. Bupati Bungo Mashuri bersama Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota pengantaran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bungo tahun anggaran 2022 dan pengumuman penambahan Ranperda pada Propem Perda tahun anggaran 2023. Bupati Bungo Mashuri mengatakan beberapa waktu lalu BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi telah memeriksa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo tahun anggaran 2022. Hasil dari pemeriksaan itu berupa laporan hasil pemeriksaan yang telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Bungo dan pimpinan DPRD Bungo. Hasil laporan keuangan itu, pemerintah Kabupaten Bungo menerima opini wajar tanpa pengecualian WTP secara berturut-turut. Pencapaian itu tak lepas dari sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, dan dukungan masyarakat. Mashuri menambahkan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kepada DPRD merupakan salah satu upaya konkret pemerintah Kabupaten Bungo untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Nota pengantar pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sudah kita serahkan untuk dibahas bersama DPRD. Ya, kita sudah sampaikan tentu ini salah satu siklus APBD yang harus kita laksanakan minimal 7 bulan setelah APBD berakhir kita sudah menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Pada paripurna itu turut dilakukan penandatanganan dan penyerahan penyampaian nota pengantaran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bungo tahun anggaran 2022 dari Bupati Bungo ke pimpinan DPRD Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jelang Idul Adha, warga desa Jati Belarik melakukan tradisi memasak lemang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen Liputan Haji 2023. Saudara jemaah calon haji asal Kabupaten Muara Jambi hari ini telah melaksanakan puncak ibadah haji dan bergerak ke Musdalifah. Meski suhu di Arab Saudi mencapai 44 derajat Celcius, namun seluruh jemaah dalam keadaan sehat. 147 jemaah calon haji dari Kabupaten Muara Jambi pada hari ini telah melaksanakan puncak ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah. Jemaah menunaikan wukuf dimulai sejak masuknya waktu zuhur, setelah salat zuhur dan asyar berjamaah. Para tamu Allah melanjutkan rangkaian ibadah di Arafah, yakni mendengarkan khutbah wukuf. Selanjutnya jemaah berdiam diri di Arafah sembari berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai melaksanakan wukuf di Arafah pada saat masuknya waktu maghrib, jemaah haji asal Muara Jambi bergerak menuju Musdalifah menggunakan bus. Jarak tempuh dari Arafah ke Musdalifah sekitar 4 km. Dari keterangan Kemenak Muara Jambi, setibanya di Musdalifah pada 21.00 waktu Arab Saudi, jemaah mengumpulkan kerikil untuk melontarkan jumroh di Mina. Para jemaah calon haji akan mabit atau menginap dan melontarkan jumroh di Mina pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Sementara itu, dari keterangan petugas haji Muara Jambi, semua jemaah dapat menunaikan rangkaian puncak ibadah haji dan kondisi para jemaah dalam keadaan sehat meski suhu di Arab Saudi kini mencapai 44 derajat Celcius. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi menghentikan kasus perkara penuntutan penganiayaan dan kekerasan yang terjadi di Sarolangun. Penghentian kasus itu setelah adanya keputusan dari kedua belah pihak untuk berdamai. Kejaksaan Tinggi Jambi menghentikan kasus perkara atau restoratif justice penuntutan penganiayaan dan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun. Penghentian kasus perkara itu setelah jaksa melakukan mediasi antara korban dan terdakwa, sehingga didapat kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Pada kasus perkara itu, terdakwa Darmia dan Cindy dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan itu bermula saat terdakwa Darmia sakit hati dengan ucapan keluarga korban Jarina, sehingga terdakwa Darmia menyerang korban. 26 Juni 2023, Kejaksaan Tinggi Jambi telah mengikuti gelar perkara atau ekspos dengan Bapak Jampidum terkait kasus yang rencananya diusulkan untuk penghentian penuntutan, di mana kasus ini berasal dari Kejaksaan Negeri Sarolangun dengan dua terdakwa atas nama saudara Darmia dan Cindy. Pasalnya pasal 351 KUHP tentang penganiayaan akhirnya disetujui karena yang bersangkutan sudah menjalani proses perdamaian. Atas kejadian itu, Kajati Jambi berpesan pada Kajari Sarolangun agar para terdakwa diberikan surat keterangan penghentian penuntutannya dan dibina untuk lebih sabar dan tidak mengulangi perbuatannya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, warga Desa Jati Belarik memasak lemang. Kegiatan itu telah menjadi tradisi masyarakat setempat saat menyambut Hari Besar Islam. Satu hari menjelang Hari Raya Idul Adha, warga Desa Jati Belarik, Kecamatan Sumai, memasak lemang. Kegiatan itu sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Jati Belarik dalam menyambut Hari Besar Islam. Salah seorang warga Desa Jati Belarik, Zulman, mengaku tidak mengetahui siapa yang memulai tradisi memasak lemang itu. Ketika dirinya masih kecil, warga desa telah melakukan tradisi memasak lemang. Lemang sudah menjadi menu makanan yang harus ada saat Hari Raya Idul Adha. Lemang biasanya dimakan sebelum sholat Id untuk Hari Raya Idul Fitri dan sesudah sholat Idul Adha. Bahan pembuatan lemang sama seperti bahan pembuatan pada umumnya, seperti kemiri, bawang merah, bawang putih, santan, dan bahan utama ketan. Bahannya? Iya. Kemiri, bawang merah, bawang putih,
khususnya santan kelapa. Berapa jam Bang baru matang Bang? Itu sekitar 5 atau 6 jam. 5 sampai 6 jam ya? Ya. Oh. Jadi lemang ini disajikan di saat lebaran Bang ya biasanya? Ya lebaran besok pagi, habis itu sebelum sembahyang sholat id. Nah sudah tuh baru. Setelah semua bahan siap, lalu dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dibungkus menggunakan daun pisang dan dipanggang dengan posisi bambu berdiri. Proses memasak lemang ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, berkisar 5 hingga 6 jam. Sesekali bambu tempat wadah lemang diputar agar masak dengan rata. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jajaran Kepolisian Resort Solok Selatan, Sumatera Barat siapkan pengamanan pemilu 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Jajaran Kepolisian Resort Solok Selatan telah menyiapkan pengamanan pemilu 2024, mulai dari tahapan pelaksanaan pendistribusian logistik ke daerah rawan, pelaksanaan pencoblosan, hingga selesainya hasil rekapitulasi. Solok Selatan memiliki daerah terluar dengan geografis perairan yang hanya bisa diakses menggunakan perahu motor yang menjadi salah satu kerawanan alam. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara mengatakan, Polres Solok Selatan telah mempersiapkan pengamanan pemilu tahun depan, mulai dari tahapan hingga pelaksanaan berakhir nantinya. Untuk antisipasi terjadinya kerawanan saat pelaksanaan pemilu, Polres Solok Selatan telah melakukan mapping, pemetaan serta pendekatan persuasif kepada masing-masing daerah yang dianggap menjadi lokasi rawan pelaksanaan pemilu. Secara sinergitas, Polri, TNI, Bawaslu, KPU, dan semua elemen telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu yang telah menjadi agenda rutin nasional. Kita sudah melaksanakan pengamanan termasuk sampai pendistribusian logistik. Kita sudah mapping tempat-tempat TPS yang jauh, yang melewati sungai. Itu nanti mungkin kita diskusikan lagi dengan stakeholder, dengan pengangkutan logistik dari gudang sampai ke TPS. Penanganan khusus Pak? Ya, benar khusus, karena itu rawan apabila air naik dan sebagainya seperti itu. Yang kita lagi atensi seperti itu. Jadi tempat pendistribusian logistik ke tempat-tempat TPS yang jauh, yang jalannya cukup susah. Diharapkan agenda pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar hingga hari pelaksanaan, sehingga menjadikan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dari Kabupaten Solok Selatan, demikian laporan Diki Lesmana, TVRI Sumatera Barat. Jelang pemilu tahun 2024, KPU Lubuk Linggau akan menyiapkan 3 TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Lubuk Linggau. Penyediaan TPS khusus itu dilakukan untuk memberikan kemudahan warga binaan dalam menyalurkan hak politiknya. Pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari 2024 akan digelar secara serentak dengan memilih calon anggota legislatif, presiden, serta wakil presiden. Dalam menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan ini, KPU Lubuk Linggau telah menyiapkan sebanyak 635 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 8 kecamatan di Kota Lubuk Linggau. Ketua KPU Lubuk Linggau Topandri mengaku dari jumlah keseluruhan 635 TPS yang akan dibentuk untuk pemilu legislatif maupun pilpres, pihaknya akan menyiapkan 3 TPS khusus di Lapas Lubuk Linggau. Topandri menambahkan sebelumnya KPU akan mendirikan 5 TPS khusus, namun dari jumlah warga binaan lapas sebanyak 1.200 orang. Di lapas TPS khusus kita ada 3. Di lapas itu tadinya kita perkirakan 5 TPS. Laporan dari lapas pertama di situ hampir 12.000. Tapi setelah ditelusuri oleh lapas lagi, kita cuma 3 TPS. Ngapa dari 5 TPS ke 3 TPS? Rupanya alhamdulillah sampai 2024 tanggal 4 Februari itu banyak yang sudah keluar. Jadi yang keluar ini akan memilih di tempatnya masing-masing, di kampungnya masing-masing.
Diketahui pada Januari 2024 hampir 200 lebih warga binaan yang bebas, sehingga jumlah kebutuhan TPS khusus berkurang menjadi 3 TPS. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Panitia pelaksana kurban diminta untuk menyediakan hewan kurban yang sehat untuk masyarakat. Meski telah dilarang oleh undang-undang, namun masih banyak ditemukan panitia kurban yang cenderung memotong sapi betina produktif. Dinas Pertanian dan Peternakan Tanah Datar mengaku kesulitan melarang panitia kurban memotong sapi betina produktif. Meski edaran pelarangan telah diedarkan ke masjid dan musola, namun penyembelihan sapi betina produktif sebagai hewan kurban masih tetap dilakukan oleh masyarakat. Di Tanah Datar terdapat beberapa kecamatan yang terbiasa memotong sapi betina saat pelaksanaan kurban seperti Lintau, Salimpawang, dan Sungayang. Sedangkan Kecamatan Zero pemotongan sapi betina seperti Batipua Selatan, 10 Koto, dan Pariangan. Menurut data Dinas Pertanian dan Peternakan, faktor kebiasaan dan anggapan daging lebih banyak serta harga sapi betina yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan sapi jantan menjadi alasan umum panitia kurban. Padahal tindakan tersebut jelas melanggar undang-undang tentang pelarangan pemotongan hewan betina produktif. Kita kan sebelumnya memang memberikan semacam surat edaran ya kepada masyarakat, terutama panitia kurban ataupun tukang peternak untuk menyediakan sapi korban itu jantan. Nah, sebetulnya ini penting saya sampaikan bahwa itu kan tertuang dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 41 tahun 2000 kalau tidak salah tahun 2021 ya. Memang pelarang pemotongan betina produktif ini ada sanksinya sebetulnya. Ada sanksi denda dan juga ada sanksi pidana. Jadi kami khawatirnya nanti kalau panitia kurban tidak menyikapi sesuai dengan undang ini, kalau ada pemeriksaan dan terkena itu akan menyebabkan suatu masalah juga. Artinya apalagi kalau misalnya dalam perut dari hewan betina tadi ditemukan janin. Selain melakukan pengawasan penjualan sapi kurban, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan akan dilakukan di 14 kecamatan pada pelaksanaan kurban besok. Adapun sasaran pengawasan akan dilaksanakan di Masjid Utama Kecamatan. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Umat Islam di Kabupaten Mukomuko antusias menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. 908 ekor hewan kurban siap disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2023 atau biasa disebut juga Hari Raya Kurban yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh umat Islam pada Kamis 29 Juni 2023. Dalam menyambut hari yang dilaksanakan 1 tahun sekali tersebut, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko, terdapat 908 ekor hewan kurban terdiri dari 3 jenis yakni kerbau, sapi, dan kambing siap dikurbankan. Daging hewan kurban tersebut akan dibagikan ke masyarakat Kabupaten Mukomuko. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko, Widodo, menyampaikan, tahun ini masyarakat yang ikut berkurban lebih banyak dibandingkan tahun yang lalu. Pada tahun sebelumnya, masih suasana pandemi COVID-19, sehingga perayaan Hari Raya masih mengalami pembatasan. Untuk kerbau tahun ini sebanyak 63 ekor, sapi 720 ekor, dan kambing 125 ekor. Jadi totalnya 908 ekor. Ini kemungkinan dan masih ada kemungkinan bertambah ya. Kadang masyarakat kita datang bawa hewan kurban pada hari H. Dari 908 ekor yang berasal dari masyarakat di wilayah Kabupaten Mukomuko belum final. Kemungkinan besar jumlah hewan kurban tersebut masih bertambah dalam beberapa hari ke depan. Dari kontributor Mukomuko, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, menjelang Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar di Kota Lubuk Linggau mulai merangkak naik. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu karena meningkatnya permintaan. Mendekati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran mulai merangkak naik.
Dari pantauan tim liputan TVRI di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, harga beberapa komoditi mengalami kenaikan, seperti harga bawang merah dan putih yang naik menjadi Rp39.000 per kilogramnya, yang sebelumnya hanya Rp34.000. Harga telur turut juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp52.000 per karpet, kini naik Rp56.000. Tak jauh berbeda, harga komoditi daging juga naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya dari sebelumnya Rp130.000. Daging ayam potong dari Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Bawang putih 36. Ini naik apa dari kemarin? Ya udah dari kemarin naik. Kalau kemarin berapa Pak? Kemarin itu cuma 35, yang putih sama merah putih 35. Ini ada kenaikan. Kalau telur kan? Ya? Kalau telur? Telur 56. 56 Pak? Ya. Telur 56 per karpet. Jadi mulai rame Pak sekarang? Ya mulailah, udah berapa hari ini. Sementara itu pedagang mengaku kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu dan diperkirakan akan terus merangkak naik jelang 1 hari Lebaran Idul Adha. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.